Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Tati Satrihayani, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidak sama, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam membentuk ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Namun, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pendidikan dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Namun setelah mempelajari modul 1.1, setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang guru adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ternyata murid adalah subjek pembelajaran. Mereka pemegang kendali pembelajaran, sedangkan guru harus memfasilitasi belajar murid agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru yang sebagai sumber ilmu. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ternyata pembelajaran seharusnya berpusat pada murid sebagai subjek sehingga anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan, anak juga yang berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan pada murid berasal dari kebutuhan itu sendiri, dengan cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Saya juga beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Namun setelah mempelajari modul 1.1, tugas guru sebenarnya adalah menuntun agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dan zamannya, serta menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat dirinya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar penguasaan saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran di kelas hanya berfokus pada penyelesaian kurikulum. Namun setelah pembelajaran modul 1.1, ternyata dalam pembelajaran yang penting bukan menyelesaikan kurikulumnya dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun agar anak menjadi manusia yang berbudaya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga melakukan penilaian hanya berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, akan tetapi kita harus melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menentukan keberhasilan belajar sebagai umpan balik.
Khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga wajib menumbuhkan budi pekerti. Nah, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Dua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Tiga, menerapkan sistem AMOK, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Empat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lima, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Selesai.